lagi masih muda. Kamu tahu Daud itu ketika dia membunuh Goliat, berapa tahun umur dia? Ya, diperkirakan di dalam kajian 14 tahun. Muda sekali. Tetapi dia sudah dipakai Tuhan. Baik, untuk pada malam ini kita akan lanjutkan perbaktian kita. Dan sebelumnya semalam kita sudah melihat satu bab ataupun topik yang begitu indah, ya, dan itulah keindahan ataupun kebahagiaan hidup yang sejati. Apabila kita sehat, sehat itu bahagia, ya, dan apabila kita bahagia sebab sehat, kita boleh memuliakan Tuhan. Kita sudah melihat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Allah tinggal. Dan Tuhan mengatakan siapa sahaja yang membinasakan tubuh ini, yang adalah bait Allah ini, Tuhan akan binasakan dia. Ya, bagaimana Tuhan membinasakan dia sudah pasti. Ya, dia akan biarkan sahaja sakit penyakit badani kita alami. Bahkan jika tidak ada pertobatan, ketika waktu perhitungan kedatangan yang ketiga untuk penghukuman itu, kalau tidak ada pertobatan, sekali lagi pada waktu itu akan dibinasakan. Dan pembinasaan itu kekal, tidak akan ada lagi hidup kekal. Itulah dikatakan ada hidup kekal, ada kematian kekal. Ya, tidak ada lagi api penyucian. Tidak ada usaha-usaha untuk mau berbincang-bincang lagi dengan Tuhan pada waktu itu. Pembinasaan kekal dan kematian kekal. Baik umat Tuhan, kita sudah melihat ada 4 perkara yang perlu kita hindari. Sebagaimana yang kita sudah dengar semasa kuis tadi, ya. Jadi alkohol itu adalah pembunuh, bahkan sesuatu yang mengandungi kafein itu juga kita tidak sadar, dia juga adalah, dia boleh merusakkan bahkan membunuh kita. Dan asap rokok ataupun tembakau juga dikatakan adalah salah satu pembunuh yang sangat kejam, sebab dia mengakibatkan kanser. Bukan saja kepada pengguna, tetapi juga kepada mereka yang dekat dengan si pelaku ataupun si perokok. Ya, bahkan juga binatang-binatang yang diharamkan oleh Tuhan. Semalam kita sudah mulai tahu bahwa tidak ada istilah makanan haram, ya kan? Sudah cek di dalam Alkitab kamu, Alkitab elektronik kamu, coba cek tulis sana makanan haram kalau kita jumpa. Ya, sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan itu bukan makanan. Ya, tetapi itu adalah daging binatang haram dan tidak pernah dikatakan itu pernah dulu dimakan kemudian diharamkan. Saya percaya kita tidak keliru dengan ini. Ya, kalau ada yang bingung nanti boleh tanya kita lebih jelas. Ya, segala yang diharamkan oleh Tuhan bukan makanan, dan jangan coba-coba untuk diambil sebagai makanan. Sebab kita tahu, ya kan, Yesaya pasal 66 ayat 17, ketika datangnya waktu pembinasaan dunia ini oleh Tuhan, maka golongan-golongan yang terlibat dalam pengambilan binatang-binatang jijik ini menjadi makanan sepanjang ayatnya. Tidak ada pengampunan lagi pada waktu itu. Tuhan akan hapuskan sekalian. Pada malam ini umat Tuhan, kita akan melihat satu lagi topik yang biasa-biasa bagi kita, ya. Tetapi yang biasa-biasa itu semestinya selalu diperingatkan, sebab ia boleh dilupakan, bahkan mungkin tidak akan diikuti. Pada malam ini kita melihat berakhirnya segala penderitaan. Apabila ditanya kepada kita bagaimana boleh berlaku itu, mungkin kita pun, macam mana itu? Tetapi pada malam ini kita akan lihat bahwa Tuhan, ya, dikatakan begini, ya, perjalanan hidup ini tidaklah sesulit mana jika kita tahu apa yang perlu dilakukan. Betul?
Ya, yang bikin susah hidup ini adalah kita tidak tahu buat apa, mau buat apa. Tetapi dikatakan kalau kita tahu apa yang perlu kita buat, kita lakukan, hidup ini tidak susah sebetulnya. Apalagi kalau dijemput Tuhan hadir dalam hidup ini untuk mengendalikan hidup kita, tidak ada yang sulit. Meskipun menghadapi pencobaan yang hebat, Tuhan akan buat kita. Ya. Namun perlu diingat, semua kita tahu akan hal itu. Yang mana dikatakan kehidupan di dunia yang fana ini, ya, akan berakhir ketika sampai waktu. Berakhirnya kehidupan di dunia ini adalah ketika denyut nadi telah terhenti. Betul itu? Ya. Apabila denyut nadi kita ini sudah terhenti, sebab itu kalau di hospital, ya, untuk mengesahkan kematian itu, akan dicek semua. Ya. Kita tidak tahu apalagi yang perlu diperiksa untuk pengesahan kematian seseorang itu. Mungkin bagi mereka yang bekerja di hospital, mereka tahu. Dikatakan apabila denyut jantung, nadi jantung itu kan, kemudian jantung itu menghasilkan denyutan nadi terhenti, maka perjalanan hidup ini sudah berakhir. Kematian sangat menyedihkan, bahkan sangat menyakitkan. Siapa kita di sini yang belum mengalami saat-saat kematian keluarga yang kita kasih? Semua kita sudah mengalami. Ya, ketika tahun 2008 dan sebelum tahun-tahun itu, ketika ada kematian, saya hanya mengatakan kesian. Ya. Ketika ada ayah-ayah yang meninggal, saya katakan kesian kepada anak-anak yang ditinggalkan. Tetapi ketika saya mengalami bapak saya meninggal pada waktu itu, wah, di sanalah, ini pula yang dirasakan oleh mereka yang selama ini saya katakan kesian. Ya, sangat sakit. Bahkan kesakitan itu 1 tahun untuk saya tidak tahu bagi kita yang sudah mengalami ini berapa lama. 1 tahun. Tidak boleh saya melihat gambarnya, menangis. Tidak boleh saya melihat baju yang dipakai, menangis lagi. Ya, dan selepas 1 tahun itu, disitulah saya mulai ada kekuatan. Ya, jadi betullah apa yang dikatakan di sini. Kematian sangat menyedihkan, bahkan sangat menyakitkan. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka inilah yang dituai oleh manusia adalah kematian. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus, ya, kalau kita lihat lagi dikatakan mengenai kematian ini, ada pendapat-pendapat atau tafsiran yang berkaitan dengan. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, Al-Jauziyah, susah sebut namanya, ya, bukan nama kebiasaan di tempat kita. Dia mengatakan bahwa apabila mati akan ada satu tempat untuk menghimpunkan roh mereka yang sudah mati, yang dikenali sebagai yang dikenal sebagai yang ini. Dan di tempat itu dia mengatakan bahwa roh orang mati ini, ya, boleh saling dapat bertemu dan mereka mengatakan boleh bercerita. Jadi alam barzakh ini untuk kepercayaan mereka itu adalah tempat persinggahan. Ya, apabila manusia mati, mereka katakan akan singgah di alam barzakh dan di sana mereka akan menjalani hidup sebagaimana biasa. Ya, dan mereka berseronok dan pada masa yang sama menunggu keputusan penghakiman, kata mereka. Ya, dan bahkan dikatakan di situ yang di atas tidak perlu menunggu datangnya sangkakala, ya, sebagai pertanda kiamat tiba. Roh dikatakan boleh berkunjung, dan mereka juga percaya bahwa, ya, roh yang mati ini pandai balik lagi pergi rumah. Kepercayaan bercabang-cabang, ya. Namun
bagi umat-umat yang lain juga mengatakan seorang itu meninggal, keadaannya sama seperti tidur dan tidak tahu apa-apa. Ya, jadi kita melihat ada dua keyakinan dan juga kepercayaan yang terdapat di dalam dunia ini. Bapak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, roh yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim itu adalah ini. Nampak itu? Ya, yang mana dia katakan apabila seseorang sudah meninggal dunia akan ada satu seperti ini dan dia hidup, tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Apakah kita pernah mengetahui akan hal ini? Di tempat saya, apabila ada kematian, waktu dikumpulikan 3 malam, pintu dibuka, tingkap dibuka, dan barang-barang si mati akan diletakkan di depan pintu, dikumpulkan di sana. Ya, konon-kononnya pada malam yang ketiga dia akan datang, dan ketika dia datang, dia bukan hanya sendiri saja, tetapi dia bawa teman-teman yang lain. Ya, dia bawa teman-teman yang lain. Tolong saya angkat, saya punya barang. Ya, jadi bayangkan saja itu, saudara. Pada waktu itu saya masih kecil, tidur malam tidak boleh. Dia balik-balik tengok pintu, bangun tengok tingkap. Saya katakan, ya. Bahkan pakcik saya mengatakan, oh, di mata-mata saya dia datang. Nah, inilah keyakinan yang mana adanya ini. Ya, saya tidak tahu kepercayaan di tempat kita ada itu. Pernah bercerita saya di tempat istri saya yang pernah dicoba waktu malam ditaburkan tepung, ya kan? Tabur tepung. Besok ada bekas kaki. Nah, kita lihat itu adalah kepercayaan Ibnu Qayyim. Dan dalam hati dia mengatakan ada ini dan ini dikumpulkan di alam wajah di tempat persinggahan sebelum pengangkatan di dalam. Dan kepercayaan kami apabila seseorang itu meninggal, dia akan mengayuh perahu. Dia mengayuh perahunya, dia pergi ke surga. Ada sebuah bukit di tempat kami yang kami panggil Bukit Silam. Bagi kita yang sudah pernah pergi bagian situ, ada satu Bukit Silam, ya. Dan mengikut kepercayaan nenek moyang kami, di sanalah dia punya roh itu berkayu, naik kecil. Ya, kepercayaan itu adalah kepercayaan ada ini. Manusia bila mati ada dia punya ini, yang mana dia akan terpisah daripada tubuh ini, sama dengan kita, ya, yang dia bilang dia punya roh sama dengan kita. Boleh jalan-jalan tapi tidak dilihat oleh manusia yang hidup. Ya, inilah yang kita kenal sebagai kepercayaan spiritisme. Ya, kepercayaan spiritisme yang mengatakan adanya roh orang mati yang wujud, dia cuma tidak kelihatan oleh mata manusia yang hidup. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus, semua keyakinan dan kepercayaan di dunia ini dipengaruhi oleh kepercayaan spiritisme. Ya, dan apa dikatakan benarkah itu? Kita ingin melihat apa yang terdapat dalam Alkitab. Baik, apa kata Alkitab? Untuk dapat memahami keadaan kematian, kita mesti kembali semula kepada penciptaan manusia. Ya, dan penciptaan manusia kita lihat apa dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari satu debutannya, ya kan? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mudah saja. Pemilah mencipta manusia itu mudah saja, tidak susah. Ya. Apa dikatakan gabungan debu tanah, kemudian Tuhan meniupkan nafas di hidungnya, ya, di hidungnya.
dia tiupkan di hidungnya, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat, ya, penciptaan manusia amat mudah untuk difahami. Ya, tidak mungkin kita boleh keliru. Manusia diciptakan dari debu tanah. Setelah dibentuk dari debu tanah, keadaannya belum lagi dapat bergerak atau bernyawa. Dia masih kaku tanpa kehidupan. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga ia hidup. Ini jelas bagi kita bahwa manusia itu adalah gabungan debu dan nafas Allah. Ya, apakah nafas Allah itu? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, tentang kematian, tentang kehidupan dulu, ya. Debu tanah campur nafas hidup Allah jadi makhluk hidup. Kemudian tentang kematian, debu tanah tolak nafas hidup Allah ini makhluk yang mati. Nah, itu tidak susah, ya. Tetapi golongan yang percaya kepada spiritus mengatakan, oh, jangan kamu main-main, kata, ya, dia pandai mencerma itu, kata. Tapi umat Tuhan, terutama sekali calon-calon baptisan, perhatikan betul-betul itu, ya, supaya kamu lebih yakin tentang apa yang diajarkan dalam Alkitab. Baik, di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bagaimana yang kita tahu? Kita ingin melihat apa itu roh, ya. Kita perhatikan perkataan roh dari perkataan Ibrani yaitu ruach, ya, atau bahasa Yunani pneuma. Nampak situ, ya. Makna dasar kata Ibrani ruach dan juga dalam bahasa Yunani itu adalah nafas. Ya. Jadi roh itu adalah apa? Nafas. Kita masih ingat tadi kan? Ketika Tuhan siap menjadikan manusia, Tuhan lakukan apa di sana? Dia tiup ke hidungnya sehingga dia jadi manusia yang hidup. Kedua-dua kata ini memiliki beberapa makna, dan semuanya merujuk kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia. Ya, apakah kamu dapat melihat nafas kamu? Oh, tidak dapat. Kecuali kita isap rokok, kemudian dip dia, itulah nafas kita. Tahu kemana dia pergi, ya. Tetapi kita tidak dapat lihat nafas kita, tetapi kita boleh rasa. Kita boleh tiup di tangan kita, kita boleh rasa, ya. Tetapi dapat dirasai. Kedua kata ini dipakai untuk merujuk kepada satu angin, ya. Dan yang kedua daya kehidupan dalam makhluk hidup di dunia ini. Jadi daya kehidupan adalah merujuk kepada sesuatu yang menghidupkan makhluk hidup di dalam dunia ini. Apa yang menghidupkan kita? Calon baptisan, apa yang menghidupkan kita? Apa yang menghidupkan kita? Nafas ini, ya. Apabila nafas ini dicabut, maka kita akan menjadi makhluk yang mati, ya, yang tidak bernyawa. Nah, jelas, ya kan? Nafas itu adalah diterjemahkan daripada perkataan ruach, mana sudah, dan juga pneuma untuk bahasa Yunani. Kita melihat di dalam kenyataan tadi, ia tidak merujuk kepada sesuatu makhluk berwujud seperti yang diyakini oleh kepercayaan spiritisme yang percaya bahwa roh orang mati akan meninggalkan tubuh ini ketika kematian berlaku dan dapat bersama-sama dengan roh orang mati yang lain. Jelas itu? Ya. Jadi maksudnya apabila manusia mati tidak ada sebagaimana yang dikatakan ini. Tetapi apabila dia mati, dia mati. Coba kasih mati lampu ini sekarang. Coba mau kasih mati lampu. Ataupun ini, ya. Saya kasih begini dia. Nah, kan? Inilah manusia. Apabila dia punya bekalan elektrik itu, tapi ini masih ada, ya, dimatikan, maka dia akan mati. Kemudian bila dihidupkan begitu, ya. Boleh dapat maksudnya? Ya, kita melihat. Jadi inilah keadaan kematian umat manusia. Apapun kepercayaan yang lain,
itu terpulang kepada mereka. Ya, kita hendaklah saling menghormati keyakinan sesama supaya hidup kita ini harmoni. Ya, khidmat Tuhan yang dikasih kita lanjutkan. Sifat maut itu ya, mati adalah tidur. Kematian itu bukanlah pembinasaan yang sudah sempurna. Itu adalah satu keadaan ketidakkesedaran saat seseorang menanti kebangkitan. Berulang-ulang Alkitab mengatakan bahwa ini merupakan lanjutan dari keadaan tidur. Ya, jadi kita tahu bahwa apabila kematian itu adalah tidur di dalam keyakinan dan kepercayaan kita. Nah, mari kita lihat bagaimanakah keadaan orang tidur. Ya, mati adalah tidur. Yang pertama, orang yang tidak sadar. Ya, yang mati itu dia tidak sadar. Ayat Alkitab mengatakan, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Ya, yang mati ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak perlu pergi kuburannya di tempat kami. Ya, bukan mau kasih umpat-umpat tempat kami, tapi ya sebagai contoh mata kita yang melihat, ya kan, daripada kita cerita tempat lain kita tidak tahu apa-apa. Di tempat kami, kalau anaknya disakiti ataupun dilakukan dengan tidak adil, keluarga yang lain pergi ke kuburan yang sudah meninggal, ya, kemudian dia akan tepuk kata balas dendam. Apa maksudnya? Ya, keluarga yang sudah disakiti pergi ke kuburan di situ kepada bapak yang sudah meninggal, tepuk kuburan dia. Bapak balas dendam untuk kami. Luar biasa sekali, ya kan? Dan dia menangis-nangis di situ, dia bercerita dengan bapak. Ya, saya sudah disakiti bapak, saya sudah diperlakukan dengan apalagi tidak baik bapak, saya sudah diperlakukan dengan kejam bapak, balas dendam bapak untuk kami. Oh, ya kan? Apakah bapak yang di dalam itu tahu itu? Ya, dikatakan dalam ayat ini, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Kecuali kita tidak mau percaya ayat Alkitab, saudara. Ya, tidak tahu apa-apa. Kita pergi di situ, ya, kuburan bapak saya. Ada yang tidak senang masa dia hidup. Ya, ketika mama saya, adik datang ke sana, oh, kuburan bapak saya dibakar. Oh, kami hanya ya, apa boleh buat. Ya, dikumpulkan daun-daun kelapa dan semuanya dibakar ke atas. Tetapi kita yang sudah tahu tidak apa-apa. Ya, apakah bapak saya nangis-nangis di dalam kesakitan, kepanasan? Tidak. Ya, kita lihat saja ini, tidak tahu apa-apa. Yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Kita tidak perlu pergi mengadu, kita tidak perlu pergi sana minta sesuatu kepada dia. Tidak tahu apa-apa dia. Sama dengan keadaan tidur. Apabila kita tidur, tidak ada yang boleh bawa kita bercakap-cakap. Ya kan? Ya. Ada yang sedang tidur, dia mau bercakap, dia boleh jawab? Tidak ada. Ya? Tidak ada. Oh. Yang kedua, ya, waktu orang tidur, ia berhenti berpikir. Ya, tidak ada lagi pikiran. Sedang tidur biasa yang boleh bangun besok pagi, langsung tidak ada pikir apa-apa lagi. Apalagi bagi mereka yang sudah tidur, dalam arti kata lain meninggal. Apabila nyawanya melayang, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Nampak kan? Tidak ada lagi. Apabila nyawa saya ini dicabut, tidak ada lagi perancangan. Ya, tidak ada lagi. Tidak dapat buat. Katakan Tuhan cabut nyawa ini malam ini. Tidak ada lagi perancangan kuburan umum besok. Ya kan? Tidak ada lagi baptisan untuk sahabatnya. Nah itu. Ya, kalau kita melihat, tidak ada lagi maksud-maksudnya, tidak ada lagi niat. Ya, maka itu apabila ada yang meninggal tengah dia buat rumah, tidak perlulah kalau di tempat lain dia makan dulu. Ya. Oh, kita makan supaya dia pasti siap. Tidak ada lagi. Firman Tuhan, yang mati tidak tahu apa-apa, dan bahkan perancangan masa hidupnya lenyap pada waktu itu juga. Ya,
Nah, kita lihat tidur menghentikan segala kegiatan kita sehari-hari. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Jadi kita melihat apabila seseorang itu mati, maka tidak ada lagi kegiatan-kegiatan dia. Tidak ada lagi dia mau buat sebagaimana dia hidup, ya kan? Masa dia hidup, dia bangun pagi, kemudian dia bersih gigi, mandi, makan, duduk, baca buku, dan semua, tidak ada lagi itu. Tetapi selesai dan berhenti ketika dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Kita lihat, tidur memisahkan kita dari orang-orang yang bangun dan juga dari segala kegiatan mereka. Kita melihat, ya, untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini. Nah, kita lihat, ya kan, apabila seseorang itu tidur ataupun dalam maksud yang sebenar sudah meninggal dunia, tidak ada lagi bahagian. Tidak ada lagi perlu untuk dibagi kepada dia sesuatu. Satu cerita di tempat ketika saya selesai mengkubumi, ya, di satu tempat. Pada waktu itu, ya, ketika saya mengkubumi lagi dan kami tengok-tengok ada bekas-bekas makanan di sana, ya. Dan bila ditanya kenapa ada begitu, kemudian ada yang berkata, dia bermimpi yang itu sedang lapar, kata. Ya. Jadi dihantarkan kepada dia makanan, dibawa makanan untuk dia. Makanan bukan calang-calang, yang sedap-sedap lagi. Ya. Kemudian apabila makanan itu hilang, yang menghantar mengatakan, oh, dia sudah makan. Kamu tahu kuburan dekat hutan, ya? Balik saja mereka, monyet datang makan makanan. Nah, apabila Tuhan datang, yang pemilik itu, yang keluarga yang itu, dia tengok, dia sudah makan. Yang makan siapa? Monyet yang makan. Tidak ada bagian lagi dia di matahari. Tidak ada lagi makanan sedap yang perlu kita hidang untuk yang sudah meninggal. Ya, apa cara sekalipun, apabila dia terkait dengan penghormatan kepada mereka untuk kasih minum, kasih makan, semua itu tidak berlaku bagi kita yang sudah mengenal Tuhan. Sebab Tuhan yang dikasihi Yesus, itulah keadaan yang sebenar. Baik, kita melihat lagi. Tidur yang normal membuat emosi tidak aktif. Ya, jadi kalau kita melihat, dikatakan baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Wow. Jadi tidak ada emosi lagi, tidak ada perasaan. Yang sudah mati ini tidak tahu apa-apa, apalagi perasaan. Ya, di tempat lain kematian suami masih muda. Ya. Kemudian dikatakan, kamu masih muda, masih boleh kawin. Dia katakan, nanti dia cemburu. Paham maksudnya? Tidak paham? Lebih jelas, nanti suami yang meninggal itu cemburu. Jelas sudah? Ya, jelas ya. Kalau disuruh kawin lah masih muda, tidak mau, nanti suami itu cemburu. Tetapi suaminya sudah mati, masih ada emosi suaminya? Tidak ada, ya, tidak ada emosi. Bahkan dikatakan di sini, apa dikatakan? Mana sudah, ya? Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Jadi tidak ada. Yang mati tidak tahu apa-apa dan perasaan pun sudah tidak ada. Jadi tidak perlu dikatakan nanti dia cemburu. Ya, tidak tahu cemburu lagi. Tidak tahu apa-apa. Ya, baik, yang selanjutnya. Waktu tidur orang tidak memuji Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur 115 ayat 17, bukan orang yang mati, bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Ya, jadi jangankan kita yang masih hidup ini, Tuhan sendiri pun dia tidak ingat. Ya kan? Tuhan sendiri pun dia tidak boleh memuji.
dia tidak boleh memuji Tuhan. Baik. Ya, apabila seseorang mati, jangankan kita yang manusia biasa, Tuhan yang menciptakan dia pun dia tidak dapat puji, dia tidak dapat meninggikan Tuhan ketika dia sudah dalam keadaan mati. Yang ketujuh, dia tidur mengisyaratkan ada bangun. Jadi sebagaimana tidur ada bangunnya, demikian juga mati, ya, meninggal itu ada bangunnya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 dikatakan, saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Amin itu. Ya. Jadi inilah pengharapan kita buat Tuhan. Kematian itu bukanlah akhir kepada hidup kita. Ya, sebab Alkitab ini mengatakan bahwa akan ada kebangkitan dan kita akan mendapat kehidupan yang kekal pada waktu itu. Jelas kan? Oke, yang dikatakan kepada Salomo ya di dalam pengkhotbah yang kita sudah baca tadi 12 ayat 7 itu, ya, roh kembali kepada Allah. Penyataan Salomo bahwa ruah kembali kepada Allah yang memberikannya menunjukkan bahwa apa yang kembali kepada Allah ialah sekadar prinsip kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa roh atau nafas adalah wujud yang sedar yang terpisah dari tubuh. Jelas ini maksudnya? Ya. Jadi kalau kita melihat dikatakan di situ, tidak ada di dalam Alkitab yang menyatakan manusia itu ya mempunyai roh atau nafas yang boleh terpisah daripada tubuhnya dalam keadaan berwujud. Kita tahu maksud berwujud, ya, wujud, ya. Maksudnya di situ apabila kematian itu berlaku, yang meninggalkan dia hanyalah nafas, ya. Dan nafas ini kita tidak lihat, dan bahkan nafas ini hanyalah angin, ya, tidak seperti makhluk yang wujud, ada tangan, ada kaki, ya, dan ada semuanya. Nah, ini maksudnya di situ. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan hal yang sedemikian. Ya, melainkan apabila seseorang itu mati, nafasnya akan keluar daripada tubuhnya, dan itulah kehidupan yang tiada, dan pada masa itu dia meninggal dunia, dia mati. Ya, dan nafas itu bukanlah dalam bentuk wujud sebagaimana manusia yang ada tubuh dan ada semua, ya, anggota badan. Tuhan yang dikasih itu, ya, mari kita lihat. Kematian adalah petanda berakhirnya penderitaan bagi orang-orang yang percaya dan yang telah memelihara iman, karena mereka telah direhatkan dari segala pergumulan dalam dunia ini. Jadi bukankah kematian umat-umat yang percaya itu satu kebahagiaan? Satu kebahagiaan. Kalau kita penat, kita tidur. Apabila kita bangun, kita kuat lagi, ya, bersemangat lagi, ya. Dan inilah kebahagiaan dalam hidup kita, adalah apabila kita sudah direhatkan oleh Tuhan. Sebab ketika kita direhatkan Tuhan, segala-galanya terhenti. Memikirkan sesuatu untuk hidup ini sudah terhenti. Memikirkan sesuatu untuk anak-anak dan kebaikan untuk semua juga sudah terhenti, ya. Dan pada waktu itu juga emosi, perasaan kita, ya, keinginan kita juga sudah terhenti. Maksudnya itulah rehat yang sepenuhnya. Maka itu apabila ada yang sudah direhatkan Tuhan, kita tidak akan meratapi sebagaimana yang berlaku bagi mereka yang tidak kenal Tuhan, ya. Malah ada di tempat lain apabila sudah direhatkan, malah mereka bersyukur. Tetapi kita mungkin di sini belum sampai ke tahap itu. Ada tempat lain yang bersyukur sebab orang tuanya sudah direhatkan. Mengapa? Sebab mereka sangat kasihan kepada orang tua mereka yang sudah menderita sakit selama itu, ya, selama hidup mereka. Dan ada denominasi yang apabila ada kematian, mereka menyanyi dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Mengapa? Sebab mereka tahu bahwa penderitaan si mati itu sudah berakhir, dan mereka
yang hanya menunggu kebangkitan apabila Yesus datang untuk kali yang kedua. Umat Tuhan yang dikasihi, inilah pada malam ini kita sudah mulai melihat dan mulai tahu. Yang mulai pada saat ini kita coba hentikan jika kita masih ada pikiran yang terkait dengan spiritisme ini. Ya, sebab kita tahu bahwa Tuhan sangat tidak senang dengan itu. Ya, Tuhan sangat membenci jika ada perhubungan di kalangan kita dengan mereka yang sudah meninggal. Ya, jangan lagi kita mengatakan apabila ada penghubung yang kita ucapkan selamat tinggal, ya kan? Di tempat lain ada apabila ada kematian pulang sudah dia katakan bapak nenek, baik kau di sini nenek. Ini tidak ada. Ya, bagi kita itu adalah, bagi Tuhan itu adalah kejijikan. Kita tidak perlu menyatakan itu semua. Apabila kita rindu, tidak perlu pergi kuburan untuk bercakap-cakap. Ya, tetapi apabila kita merindui Dia, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya rindu kepada siapa. Dan sumber kesembuhan kerinduan itu akan membantu kita. Itu adalah Tuhan. Amin itu. Itu saja untuk pada malam ini. Semoga Tuhan memberkati. Jumpa besok jam 7 petang. Amin.